Bab 90. Menengok calon mertua. Raja masih tidur pulas saat mobil yang Radit kendarai sampai di Jakarta dan mereka tidak langsung pulang ke rumah Alina, tapi mereka langsung pulang ke rumah orang tua Radit. Di jalan Alina meminta Radit untuk mampir di toko kue langganan Bunda Nilam. Alina sudah lama mengenal keluarga Radit, tentu Alina sudah tahu mengenai apa saja kesukaan Bunda Nilam, begitu juga dengan toko kue langganannya, karena Alina sudah terbiasa ke sana dengan Riana dulu. Alina membeli beberapa macam kue kesukaan Bunda Nilam dan Radit hanya mengikuti sambil menggendong Raja yang belum kumpul karena baru bangun tidur. Raja sempat meminta dibelikan puding coklat dari gendongan Radit dan tentu saja Alina menurutinya. "Kamu sudah sangat hafal kue kesukaan Bunda," kata Radit saat Alina membayar semua belanjaannya di meja kasir. "Aku itu sudah mengenal keluarga kamu dari sejak aku SMP. Jadi aku sudah tahu selera Bunda kamu," jawab Alina. "Aku percaya," kata Radit. Selesai membeli kue, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah orang tua Radit. Saat tiba di rumah orang tua Radit, Raja langsung bertanya, "Mami, kenapa kita pulang ke sini? Bukankah ini adalah rumah kakak yang punya kucing?" tanya Raja. Rupanya Raja masih ingat karena mereka pernah ke sana beberapa waktu yang lalu. "Iya, sayang. Ini adalah rumah opa dan oma Raja. Dan kakak yang punya kucing itu adalah auntinya Raja, namanya Aunti Riana," jawab Radit. "Oh iya, Aunti Riana, aku ingat," jawab Raja dengan suara cadelnya. Alina dan Radit turun dari mobil. Mereka menuntun Raja masuk melalui pintu utama. Suasana di rumah itu tampak sepi karena semua penghuni rumah itu sedang ada di kamar masing-masing. "Sepi banget," kata Alina dengan suara pelan. "Biasanya yang suka bikin drama di rumah ini kan kamu sama Riana," kata Radit terkekeh. "Itu kan dulu saat kita masih unyu-unyu. Kalau sekarang malulah," jawab Alina tersipu malu. "Mami, unyu-unyu itu apa?" tanya Raja sambil mengerutkan dahinya. Unyu-unyu itu adalah masih lucu-lucunya. Seperti Raja sekarang," jawab Alina. Raja membulatkan bibirnya yang mungil. "Bunda pasti sedang ada di kamarnya. Kita langsung ke sana saja," ajak Radit dan Alina mengangguk. Radit menuntun Raja dan Alina menuju kamar bundanya yang berada di lantai bawah, tidak seperti kamar Riana dan Radit yang berada di kamar atas dan bersebelahan. Ketika sampai di pintu kamar, Radit dan Alina mendengar suara Ayah Rendra yang sedang membujuk Bunda Nilam untuk makan bubur. "Bun, ayolah makan sedikit saja biar cepat sembuh. Kasihan Riana nyariin bubur ini sampai jauh." Ayah Rendra berusaha membujuk Bunda Nilam agar mau makan. "Tidak mau." "Ya, mulut Bunda rasanya pahit." Bunda Nilam menolak. "Kalau begini bagaimana Bunda bisa menyayangi anak, mantu dan cucu kita kalau Bunda tidak bisa menyayangi diri Bunda sendiri?" kata Ayah Rendra. Di pintu kamar Radit menggendong Raja, kemudian mengetuk pintu kamar yang tidak tertutup. Ayah Rendra menoleh ke arah pintu dan ia tertegun ketika melihat Radit berdiri di sana sambil menggendong Raja. "Radit, Raja, Bun." Ada Radit dan Raja juga Alina datang. Ayah Rendra memberitahu Bunda Nilam mengenai kedatangan Radit, Alina dan Raja. Bunda Nilam langsung bangun dari posisinya yang awalnya berbaring dan kemudian mengulurkan tangannya ke arah Raja. "Raja, sini sama Oma, sayang," kata Bunda Nilam. Raja menggeleng dan menyembunyikan wajahnya di leher Radit dan Radit pun menuntun Alina untuk mendekat kepada ayah dan bundanya. Alina mencium tangan Ayah Rendra yang sedang berdiri sambil memegang mangkuk bubur, kemudian ia duduk di tepi ranjang dan mencium tangan Bunda Nilam. Radit berdiri di sebelah Alina menatap sedih kepada bundanya. "Bunda sakit apa? Kenapa tidak dibawa ke dokter?" tanya Radit. Sementara Raja masih memeluk erat leher Radit dan sama sekali tidak mau turun dari gendongan Radit. Karena Bunda tidak mau dibawa ke rumah sakit, akhirnya ayah memanggil dokter ke rumah, dan dokter bilang asam lambung Bunda naik. "Bunda terlalu banyak pikiran dan pola makannya tidak terjaga, makanya jadi sakit," jawab Ayah Rendra. "Jangan terlalu banyak pikiran dong, Bun. Bunda harus jaga kesehatan agar tidak sakit," kata Radit. "Iya, Tante harus jaga kesehatan," kata Alina pelan. Bunda Nilam mengambil tangan Alina dan menggenggamnya. Ada rasa perih dalam hati Bunda Nilam saat mendengar Alina masih betah memanggilnya Tante. Padahal dulu Alina selalu memanggilnya Bunda sama seperti Riana dan Radit. "Terima kasih ya,"
Sayang, kamu sudah mau datang ke sini untuk nengokin Bunda, kata Bunda Nilam. Saya bawa kue kesukaan Tante, mau saya ambilkan? Alina meletakkan 2 kotak kue kesukaan Bunda Nilam di atas meja kecil yang ada di dekat ranjang. Iya, nak, Bunda mau, jawab Bunda Nilam dengan mata berkaca-kaca. Alina mengambilkan 1 potong kue dan ia berikan kepada Bunda Nilam. Semua mata tertuju kepada Bunda Nilam yang sedang menikmati kue kesukaannya yang dibawa Alina. Ayah dari tadi bujuk Bunda makan tidak mau, tapi kalau dari Alina mau. Ayah Rendra menggerutu. Bunda Nilam tidak mengatakan apapun. Wanita itu makan kue sambil terus menatap Alina seolah takut anak nakal yang sudah mencuri hati putranya itu pergi lagi dan menghilang selama bertahun-tahun seperti dulu. Kamu sekarang semakin cantik dan terlihat makin dewasa, kata Bunda Nilam dengan mata berkaca-kaca dan Alina hanya tersenyum tipis. Kapan kalian pulang dari Kuningan? Tanya Ayah Rendra sambil berusaha membujuk Raja agar mau ia gendong. Namun sayangnya tidak berhasil. Raja menolak dan memeluk leher Radit dengan erat. Jangan dipaksa, ya. Nanti rajanya jadi takut. Bunda Nilam sudah kembali memiliki kekuatan untuk mengomel. Kehadiran Alina dan Raja merupakan obat ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit Bunda Nilam dalam sekejap. Dari mana ayah tahu kalau kami habis dari Kuningan? Tanya Radit heran. Ada yang bilang sama ayah? Jawab Rendra sambil tersenyum. Radit menebak jika sopirnya yang sudah mengadu kepada ayahnya karena ia yang mengantar Radit ke Kuningan untuk menjemput kedua pujaan hatinya. Radit sama sekali tidak mengira jika ada pertemuan rahasia antara Papa Alina dengan ayahnya saat Radit dan Alina berada di Kuningan. Riana yang mendengar ada suara ramai dari arah kamarnya keluar dan mendatangi kamar bundanya untuk melihat siapa yang datang untuk menengok bundanya yang sedang sakit. Hai, ada si ganteng, sapa Riana saat melihat kehadiran Raja dan Alina di kamar bundanya. Raja melirik ke arah Riana dari gendongan Radit. Ia masih ingat kepada Riana karena Raja pernah diajak untuk melihat kucing miliknya. Hai, Al, sapa Riana sambil menatap ke arah Alina yang duduk di tepi ranjang. Hai, balas Alina. Semua menatap ke arah Alina dan Riana yang sedang saling sapa dengan sangat kaku. Riana memberanikan diri menghampiri Radit dan menyapa Raja. Raja mau coklat tidak? Aunty punya coklat loh. Riana berusaha mencari perhatian Raja. Raja menatap ke arah Radit dan Radit pun mengerti jika Raja tertarik dengan tawaran dari Riana itu. Hampir semua anak menyukai coklat, termasuk putranya juga. Raja mau coklat? Tanya Radit pelan dan bocah tampan itu mengangguk malu-malu. Kalau mau minta sana sama Aunty Riana, kata Radit. Radit ingin tahu apakah Raja berani meminta coklat kepada Riana atau tidak. Dan ternyata Raja diam tidak mau meminta kepada Riana. Kita ambil coklatnya di kamar Aunty, yuk. Riana kembali mendekati Raja. Riana berusaha mengambil Raja dari gendongan Radit dan kali ini Raja tidak menolak. Dalam sekejap tubuh mungil itu berpindah ke gendongan Riana dan Riana buru-buru membawa Raja kabur ke kamarnya sebelum bocah itu berubah pikiran. Diam-diam semua yang ada di kamar itu memperhatikan Alina yang terlihat masih menjaga jarak terhadap Riana. Baik Radit maupun ayah dan bundanya berharap jika Alina dan Riana akan kembali akur lagi seperti dulu. Sekarang makan buburnya, ya, kata Ayah Rendra sambil mendekat dan menyuapi istrinya bubur. Bunda Nila membuka mulutnya sedikit dan menerima suapan dari suaminya. Malam ini kalian menginap ya di sini, pinta Bunda Nilam. Maaf Tante, mungkin lain kali. Alina menolak dengan halus dan wajah Bunda Nilam terlihat kecewa. Sebetulnya bagi Radit tidak masalah jika mereka menginap, tapi sayangnya Alina sendiri malah menolak. Sepertinya Alina belum benar-benar merasa nyaman berada di rumah orang tuanya. Kalau begitu malam ini aku menginap di sini, kata Radit agar bundanya tidak terlalu kecewa dengan penolakan Alina. Iya, kamu juga sudah lama tidak pernah tidur di sini. Kamu tidak rindu sama kamar kamu? Ayah Rendra berseloroh dan Radit hanya tersenyum tipis. Radit dan Alina berada di kamar Bunda Nilam sampai bubur di tangan Ayah Rendra itu akhirnya habis. Biar saya simpan ke belakang mangkuknya, Om, kata Alina sambil mengambil mangkuk kosong di tangan Rendra. Rendra mengangguk dan Alina membawa mangkuk kosong itu ke belakang. Di dapur Alina bertemu dengan pelayan keluarga Radit dan mereka tampak kaget ketika melihat Alina. Neng Alin,
Ya ampun, kemana saja? Sapanya. Ada, Bik, jawab Alina. Neng Alin tambah cantik saja. Dan Raja ganteng banget. Bibi gemas setiap kali lihat dia. Mirip banget dengan Mas Radit. Ya kan bapaknya? Jawab Alina sambil tertawa. Di depan pelayan di rumah Radit, Alina terlihat ceria seperti dulu. Mereka tidak melihat adanya perubahan dalam diri Alina, kecuali tambah cantik. Semoga Neng Alin segera menjadi anggota keluarga di sini. Biar ramah seperti dulu. Alina menjawab doa pelayan di rumah Radit itu dengan sebuah senyuman. Dari arah lantai atas, tepatnya dari kamar Riana, Alina mendengar suara tawa cekikikan Raja dengan Riana. Entah apa yang sedang mereka lakukan di sana karena Alina tidak berniat untuk bergabung di sana. Sebelum kembali ke kamar Bunda Nilam, Alina melirik jam tangannya dan ternyata sudah hampir jam 9 malam. Mas, sudah malam. Aku harus pulang. Bisik Alina saat ia sudah berada di kamar Bunda Nilam dan Radit pun mengangguk. Om, Tante, ini sudah malam. Aku pamit pulang dulu, kata Alina sopan. Ya sudah, hati-hati di jalan, jawab Bunda Nilam. Kamu jadi nginep kan? Ayah Hendra menatap ke arah Radit. Iya, setelah mengantarkan Alina dan Raja pulang aku balik lagi ke sini, jawab Radit. Setelah berpamitan dan mencium tangan orang tua Radit, Alina pun keluar dari kamar dengan diikuti oleh Radit di belakangnya. Mas, ambil Raja dulu di atas, kata Alina. Kenapa tidak kamu saja? Tanya Radit. Aku gak mau, kamu saja yang ambil Raja ke atas, jawab Alina. Radit tertawa sambil mengacak rambut Alina. Ternyata Alina masih gengsi untuk mendatangi kamar Riana. Daripada Alina ngambek, akhirnya Radit mengalah. Radit pergi ke kamar adiknya untuk mengambil Raja di sana. Di kamar ternyata Raja sedang loncat-loncat di atas kasur Riana yang berantakan. Ya ampun, ada apa ini? Radit melongo menatap kamar Riana yang berantakan seperti kapal pecah. Kita habis perang bantal, Aunty Riana kalah, kata Raja dan Riana hanya tertawa. Mainnya udahan dulu ya, sekarang kita pulang, ajak Radit dan Raja pun dengan patuhnya langsung turun dari kasur Riana. Kenapa pulang? Aku pikir kalian akan menginap, tanya Riana dan wajahnya terlihat kecewa. Mas Radit akan antarkan Alina dan Raja pulang dulu, nanti Mas Radit balik lagi ke sini, jawab Radit. Mas Radit mau menginap di sini? Tanya Riana. Iya, jawab Radit. Akhirnya aku bisa merasakan punya kakak lagi setelah 4 tahun lebih merasa seperti anak tunggal, sindir Riana. Radit hanya tertawa kemudian menggendong Raja. Di pintu kamar Riana sempat mencium kedua pipi Raja. Nanti main lagi ke sini, ya, kata Riana dan Raja mengangguk. Di dekat tangga Riana melihat Raja melambaikan tangannya sedangkan Alina menunggu di bawah tangga. Kenapa Alina malah menunggu di sana? Padahal jika Alina mau masuk ke kamarnya seperti dulu, Riana pasti akan sangat senang sekali. Bab 91, mendapat restu. Riana menatap Alina yang berdiri di dekat tangga dan mereka sempat beradu pandang. Riana hendak tersenyum kepada Alina, tapi mantan sahabatnya itu malah membuang muka dan mengalihkan tatapannya kepada Radit yang turun dari tangga sambil menggendong Raja. Dasar pendendam. Riana sempat menggerutu dalam hati ketika melihat Alina yang membuang muka dari dirinya. Riana masih berdiri di dekat tangga dan sempat melihat Raja melambaikan tangannya kepada Riana dari gendongan papinya. Dadah Raja, nanti main kesini lagi ya. Nanti Aunty belikan coklat yang banyak, seru Riana dan Raja pun mengangguk sambil tersenyum. Radit dan Alina masuk ke dalam mobil dan Raja terlihat sudah mulai mengantuk. Di tangannya menggenggam 2 batang coklat pemberian dari Riana. Mami, apakah aku boleh main lagi ke sini? Tanya Raja sambil mengangkat kepalanya menatap ke arah Alina. Pasti boleh dong, Radit yang menjawab dengan cepat. Alina melirik ke arah Radit karena merasa jika Radit sudah seenaknya menjawab tanpa meminta pertimbangan darinya. Radit dapat merasakan jika Alina sedikit jengkel kepadanya. Biarkan saja, sayang, Raja hanya ingin bertemu dengan opa dan omanya juga auntinya. Masa tidak boleh? Kata Radit. Alina terdiam. Radit berharap dengan semakin sering mereka bertemu besar harapannya agar Alina bisa kembali dekat dengan keluarganya. Semoga Raja bisa menjadi jalan untuk membuat hubungan mereka kembali baik seperti dulu.
Alina masih terdiam. Raja tadi main apa saja sama Onti Riana? Radit beralih menatap raja yang mulai mengantuk. Main pelang bantal, Onti Riana kalah. Raja menjawab dan senyum bangga tersungging di bibir mungilnya. Berarti nanti mau main pelang bantal lagi sama Onti Riana? Tanya Radit. Raja mengangguk. Onti Riana bilang nanti pelang bantalnya harus ajak mami. Jawab Raja. Waduh, nantangin perang tuh anak. Alina bergumam pelan dan Radit tertawa mendengarnya. Jangan sampai Alina dan Riana perang beneran di hadapan Raja nantinya. Radit tidak mau sampai Alina dan Riana memberi contoh yang tidak baik kepada Raja. Lebih baik kamu tidak usah ikutan. Takutnya nanti kalian malah perang beneran di depan Raja. Kata Radit melirik ke arah Alina. Siapa juga yang mau ikutan main sama dia? Memangnya aku anak kecil apa? Kata Alina. Radit menoleh ke arah Alina sambil terkekeh. Dulu kalian itu lengketnya minta ampun. Sekarang malah sudah seperti musuh bebuyutan. Apa kalian tidak saling kangen? Tanya Radit pelan. Tidak, aku kangennya cuma sama kamu saja. Jawab Alina manja. Radit tertawa. Tidak apalah, sekarang masih saling menjaga jarak. Yang terpenting ke depannya, mereka harus kembali akur lagi seperti dulu. Radit yakin jika di dalam hati mereka pastinya saling merindukan satu sama lain. Namun mereka hanya tidak mau mengakui saja karena gengsi. Saat tiba di rumah Tama, Raja sudah tidur pulas dan Tama ternyata belum tidur karena pria gagah itu langsung menyambut kepulangan Alina dan Raja dan mengambil Raja dari gendongan Radit. Jam berapa kalian pulang dari Kuningan? Kenapa malam sekali sampainya? Tanya Tama. Sebetulnya kami sudah sampai sejak jam 7, tapi kami mampir dulu ke rumah orang tua saya untuk melihat bunda yang sedang sakit. Maaf, saya tidak minta izin dahulu kepada Om. Jawab Radit. Alina mengkerut di belakang Radit ketakutan papanya akan marah. Sekarang bagaimana keadaan bunda kamu? Tanya Tama membuat Alina dan Radit melongo karena tidak menyangka jika Tama akan menanyakan keadaan bundanya Radit, padahal Alina tahu sendiri bagaimana sikap papanya itu kepada orang tua Radit saat terakhir mereka bertemu sebelum Alina pergi ke Kuningan. Keadaan bunda sepertinya sudah lebih baik. Apalagi setelah Alin datang. Bunda tiba-tiba mau makan. Padahal ayah bilang bunda sebelumnya tidak mau makan. Jawab Radit. Syukurlah. Kata Tama membuat Alina semakin melongo. Ada apa yang terjadi dengan papanya? Apa jangan-jangan papanya sedang kesambet makhluk halus yang ada di rumahnya? Kamu pergi ke Kuningan pakai apa? Tanya Tama ketika melihat Radit mengantarkan Alina dengan mengendarai mobil Alina. Saya diantarkan sopir dan dia langsung pulang hari itu juga. Saya akan suruh sopir menjemput saya sekarang. Jawab Radit. Ini sudah malam, kasihan sopir kamu pasti sudah istirahat. Sebaiknya kamu pulang pakai mobil Alin saja dulu. Besok kamu bisa suruh sopir antarkan mobil Alin ke sini. Kata Tama. Iya, Mas, sebaiknya kamu pulang pakai mobil aku saja. Lagian besok aku juga tidak akan pergi kemana-mana. Alina setuju dengan usul papanya. Baiklah. Besok saya akan suruh sopir antarkan mobil Alin. Akhirnya Radit pun menerima tawaran dari Tama. Malam itu Radit pun langsung pamitan pulang dan Tama mengantarkan Radit sampai ke teras sementara Alina langsung masuk ke kamarnya untuk menidurkan Raja. Terima kasih ya kamu sudah mau menjemput Alina dan Raja ke Kuningan. Kata Tama. Sama-sama Om. Sebetulnya tanpa Om suruh pun saya akan pergi menjemput Alina dan Raja ke sana. Jawab Radit. Ya, saya tahu itu. Jawab Tama. Tama masih berdiri di teras rumahnya saat mobil Alina yang dikendarai oleh Radit mulai melaju meninggalkan rumahnya yang megah bak istana. Pandangan Tama masih tertuju kepada gerbang tinggi di mana mobil Alina menghilang dari pandangannya. Sepertinya anak itu sangat bertanggung jawab. Mungkin aku harus belajar menerima anak itu sebagai menantu di rumah ini. Tama bergumam pelan sebelum masuk ke dalam karena malam semakin larut. Tama tidak langsung masuk ke kamarnya, namun ia malah masuk ke kamar Alina dan ia mendapati Alina baru saja naik ke atas kasurnya bersiap untuk tidur. Apakah Raja betah di rumah omanya? Tanya Tama sambil duduk di sisi ranjang di sebelah Alina. Betah, Pah, tapi di sana dia malas mandi. Maunya dimandikan sama Mas Radit terus dan dia ikut pergi main di bawah sama Arkan. Jawab Alina. Syukurlah. Papa khawatir kalau Raja akan rewel di sana karena tidak terbiasa. Kata Tama. Raja anaknya cukup pandai beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jawab Alina.
Kalau di rumah orang tua Radit, Tama mulai menyelidik. Kalau di sana Raja masih menolak kalau digendong ayah dan bundanya Mas Radit. Sama Riana pun baru mau setelah dibujuk lama. Jawab Alina. Mungkin karena belum terlalu kenal saja. Lama-lama juga Papa yakin jika Raja akan tahu kalau mereka adalah keluarganya juga. Ujar Tama. Iya, Pak. Tapi ngomong-ngomong, apa benar Papa yang menyuruh Mas Radit untuk menjemput aku dan Raja ke Kuningan? Tanya Alina. Ya, Papa khawatir sama kalian dan Papa tidak mungkin pergi ke sana untuk menyusul kalian. Jawab Tama. Alin mengerti, tapi apakah itu artinya Papa sudah merestui hubungan aku dengan Mas Radit? Tanya Alina menatap wajah Tama harap-harap cemas. Setelah Papa perhatikan, ternyata Radit itu tidak terlalu buruk untuk jadi menantu Papa. Dan dia juga sangat bertanggung jawab kepada kamu dan Raja. Jawab Tama. Serius, Pak? Alina menatap Tama tidak percaya. Tama mengangguk. Ya ampun, mimpi apa aku semalam? Akhirnya Papa mau merestui aku sama Mas Radit juga. Akhirnya sebentar lagi Raja akan punya ayah. Alina langsung menghambur ke pelukan Tama yang kokoh dan hangat. Tama termangu. Ucapan terakhir Alina itu cukup menyentil perasaan Tama. Dengan menghalangi Radit dan Alina bersatu itu artinya Tama menghalangi Raja untuk memiliki ayah. Sepertinya kamu dan Raja tidak usah kembali ke Singapura. Kalian di sini saja karena sebentar lagi ada banyak yang harus kalian urus di sini. Persiapan pernikahan itu tidak mudah. Kalau harus bolak-balik Jakarta Singapura kasihan Raja. Kata Tama. Iya, tapi Papa juga harus tinggal di sini karena Raja pasti tidak akan mau jauh dengan Papa. Jawab Alina. Iya, Papa juga tidak mau jauh dengan kalian. Jawab Tama. Terima kasih. Alin sayang banget sama Papa. Kata Alina dari dalam pelukan Tama. Apalagi Papa lebih sayang kamu dan Raja. Balas Tama sambil mengecup puncak kepala Alina. Malam itu Alina tidur dengan sangat nyenyak. Ini adalah tidur terbaik bagi Alina setelah 4 tahun lebih ia menyimpan masalah pribadi yang sangat pelik di dalam hatinya. Radit melajukan mobil Alina menuju ke rumah orang tuanya. Setibanya di sana Radit kembali melihat bundanya yang ternyata sedang tidur nyenyak di kamarnya. Akhirnya bunda bisa tidur nyenyak malam ini. Padahal beberapa hari yang lalu bunda kesulitan tidur dan setiap malam selalu gelisah. Ucap Rendra pelan kepada Radit yang sedang sama-sama memperhatikan bunda Nilam yang sedang tidur dengan pulas. Radit termenung. Ternyata masalah yang dibuat olehnya telah membuat kesehatan bundanya menurun dan Radit merasa bersalah kepada keluarganya. Di saat Alina di Kuningan, Ayah dan Bunda mendatangi rumah Alina dan kami sudah berbicara dengan papanya. Setelah berbicara banyak akhirnya Papa Alina bersedia memberikan restunya kepada kamu untuk menikahi Alina. Kata Rendra dengan suara pelan karena takut Bunda Nilam terbangun. Tapi ayah tahu jika sebetulnya Papa Alina masih merasa tidak percaya kepada keluarga kita setelah apa yang Bunda lakukan kepada Alina yang menyuruh Alina pergi meninggalkan kamu dulu. Kata Rendra lirih. Ayah juga tahu jika Alina juga sebetulnya belum benar-benar bisa melupakan kejadian itu. Ayah harap setelah kalian menikah nanti, kamu harus bisa membuat hubungan Alina dengan keluarga kita kembali membaik seperti dulu. Terutama dengan Bunda dan Riana. Karena ayah lihat sepertinya Alina masih menjaga jarak dengan Bunda dan Riana. Ayah tidak tahu pasti kejadian yang terjadi di antara mereka saat itu. Tapi ayah yakin jika apa yang Bunda dan Riana lakukan kepada Alina dulu sangat membekas di hati Alina. Kata Rendra. Iya, Radit mengerti. Jawab Radit. Kamu harus pandai-pandai menjaga perasaan Alina dan juga perasaan bunda kamu karena dua-duanya adalah wanita terpenting dalam hidup kamu. Lanjut Rendra. Radit mengangguk. Kamu juga harus bisa membuat Alina kembali akur dengan Riana. Ayah kangen sama kekompakan dan kerusuhan mereka berdua seperti dulu. Ayah yakin Riana sudah berusaha untuk mendekati Alina lagi, tapi Alinanya yang terlihat masih menjaga jarak sama adik kamu. Lanjut Rendra. Rendra menyimpan harapan yang besar dalam pernikahan Alina dan Radit. Bukan hanya karena Alina adalah anak seorang pengusaha terkenal karena Radit juga memiliki perusahaan besar yang cukup bisa diperhitungkan. Tapi lebih ke harapan untuk kembali membuat keluarga mereka kembali bersatu seperti dulu. Apalagi sekarang ada Raja yang membuat kedua keluarga itu menjadi semakin erat bersatu. Dalam waktu dekat ini, rencananya ayah dan papa Alina akan bertemu lagi untuk membicarakan rencana pernikahan kalian.
Semoga Bunda segera sehat dan semuanya berjalan tanpa ada halangan apapun, ujar Rendra. Amin, jawab Radit. Radit dan ayahnya berbicara cukup lama di kamar. Radit baru keluar dari kamar setelah hampir jam 11 malam dan Radit pergi ke kamarnya yang ia tempati setelah ia dan Angel pisah kamar. Sejak saat itu Radit memang memilih pindah kamar dan tidak mau tidur di kamar yang dulu bersama Angel. Sebelum masuk ke kamarnya, Radit pergi ke dapur untuk mengambil minum dan ternyata di sana ada Riana juga yang sedang menikmati semangkuk mie rebus. Riana terlihat sedikit kikuk saat bertemu dengan kakaknya di sana. Lagi ngapain kamu? Tanya Radit sambil mengambil segelas air di dalam kulkas. Makan, jawab Riana singkat tanpa menoleh sedikit pun kepada Radit. Setiap kali bertemu dengan Radit, Riana selalu merasa malu sendiri karena ia sudah bersikap buruk dan menghakimi kakaknya dan juga Alina. Selain itu, Riana juga sudah menebak jika Alina ada mengadu kepada Radit tentang pelakuan buruknya kepada Alina di sekolah dulu. Boleh minta tidak? Sepertinya enak. Radit tiba-tiba merebut sendok dari tangan Riana dan mengambil mie rebus dari mangkuk Riana dan memakannya. Riana termangu menatap ke arah kakaknya seolah tidak percaya. Setelah 4 tahun lebih Radit menjauh, akhirnya Riana merasa jika kakaknya itu sudah kembali. Melihat Rafid mau makan dari sendok yang sama dengannya saja sudah membuat Riana senang bukan kepala. Tanpa terasa mata Riana tampak berkaca-kaca dan Radit dapat menangkapnya dengan jelas. Kenapa menangis? Kamu marah karena Mas Radit mencuri makanan kamu? Tanya Radit menatap aneh kepada wajah adiknya itu. Tidak, kalau Mas Radit mau Mas Radit boleh habiskan semuanya. Aku hanya terharu akhirnya Mas Radit mau kembali lagi ke sini setelah 4 tahun lebih Mas Radit menjauhi kami. Jawab Riana sambil menggeserkan mangkuk mie-nya ke hadapan Radit dan Radit pun tertegun. Tidak, kamu habiskan saja. Jangan sering-sering makan mie instan ya. Pesan Radit kemudian berlalu dari dapur meninggalkan Riana sendirian di sana. Riana meneruskan memakan mie instannya sambil sesekali mengusap matanya yang basah dengan punggung tangannya.